Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Kali ini tidak ada pendalaman materi, tetapi saya lebih kepada praktek dan check and recheck saja teman-teman ya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya ingin ngecek dari Neptune. Ini salah satu aplikasi garapan saya dan teman-teman juga bisa dibuktikan bahwa setiap hari masuk ya teman-teman ya. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Untuk saat ini Neptune sudah open di exchange internal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang menjalankan Neptune ya, untuk mendapatkan withdraw setiap hari daripada Neptune ini, teman-teman harus deposit minimal $10 atau 100 tron ya. Nah, ini untuk tutorialnya tempo hari pernah saya angkat ya Neptune ini di channel, tapi sudah lama, beberapa bulan yang lalu. Jadi kita harus melakukan deposit di Neptune ini. Nah, depositnya itu di sini ya. Jadi di sini receipt seperti biasa kita kirim dari exchanger manapun bisa. Kemudian untuk TRX-nya 100 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Devi di sini ya, di menu Devi. Nah, ini kan ada USDT sama TRX. Kalau teman-teman mau USDT ya di sini 10. Artinya di sini 1% untuk hariannya, kemudian bulanannya 30%. Ini untuk USDT sama, untuk Tron juga sama. Ya, jadi kalau misalkan ini untuk melihat daripada DV-nya. Tapi kalau untuk depositnya di wallet saja, tinggal klik salah satu mau pakai apa, mau pakai USDT ya berarti receipt di sini ada, tinggal copy dan tinggal dikirim ke alamat tersebut. Nanti setelah masuk barulah di Devi sini ya. Nah, USDT sini tinggal langsung klik, kemudian isi 10 start, maka dia akan otomatis seperti ini. Nah, ini saya udah jalan, ada 10,4, artinya 100 TRX ya. Tempo hari ini sudah jalan. Oke, dan itu nanti dapatnya adalah di sini. Nah, di mana? Record ya. Nah, ini bentuknya kalau dulu itu USDT dan Tron ya, seperti ini dapatnya untuk harian. Nah, sekarang Neptune seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk harian Neptune ya. Jadi kita dapatnya token Neptune. Nah, kemana masuknya? Yaitu kita bisa cek di exchange atau penambahan di sini ya, di NT ini. Kalau di exchange kita cek, nah seperti ini. Ini kalau di balance-nya sudah ada, berarti bisa di swap karena sekarang sudah open swap. Kita coba di swap seperti ini. Nah, dimaksimalkan. Oke, nah ini 17,3, maka akan ada 4,69 USDT ya teman-teman ya. Nah, 4,69 USDT ini nanti bisa di exchange, maka akan masuk ke USDT sini. Nah, dari USDT sini lah kita bisa transfer ya. Di transfer ini minimal 2 karena gas fee-nya 1 dalam jaringan TRC20 Tron. Jadi mau ke Indodax, mau ke apa ini boleh, bisa. Tinggal dimasukin alamat addressnya di sini, nominalnya berapa, all atau all semua, tinggal dikonfirm maka akan masuk. Dan itu sudah beberapa kali. Nah, contoh seperti ini saya penarikan ya, penarikan sudah berhasil. Oke. Ini untuk Neptune, informasi bahwa exchange-nya sudah jalan dan pendapatan harian dari NT-nya sudah open swap, sudah bisa. Artinya mau jadi TRX silahkan, mau dijadiin USDT silahkan. Oke ya. Oh iya teman-teman yang menjalankan Neptune, jangan lupa ketika memang ada problem di akses daripada Neptune ini ya, misalkan apakah rewardnya nggak masuk atau apa hariannya, itu dicek di My sini. Nah, ini versinya 1.018, ini versi terbaru. Jadi silahkan di delete saja aplikasi yang ada, kemudian download lagi dari websitenya ya. Dari websitenya di download, kemudian login lagi dengan akun yang sama ya, yang punya kita. Ketika 1.018 nanti rewardnya nggak kemana-mana, ada diakumulasi. Kalau memang sebelumnya nggak dapat, nanti langsung masuk ya. Oke, itu aja teman-teman untuk Neptune. Kemudian informasi yang kedua, kita cek aplikasi apa ya. Oke teman-teman, yang kedua kita cek untuk Ice Network ini teman-teman. Ada informasi terbaru ya, Ice Network ini informasi terbaru 4 Januari 2024. Ini pengalaman distribusi yang lebih baik untuk meningkatkan proses distribusi bulanan. Kami telah beralih ke BNB Smart Chain. Alamat Ethereum Anda sudah kompatibel dengan BNB Smart Chain dan tidak ada perubahan yang perlu di pihak Anda. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan memang sudah di input ya,
bukan smart contract, sorry, wallet address-nya tempo hari dari OKX, karena memang untuk Ice Network ini kan sudah ada kerjasama dengan OKX ya, artinya kerjasama utamanya dengan exchanger OKX, dengan bursa OKX. Nah jadi tempo hari yang saya sarankan ya, baik di channel ataupun di grup, itu disarankan untuk menggunakan ETH dari OKX. Nah kalau untuk di OKX itu kan yang kita gunakan adalah wallet Web3-nya. Nah, wallet Web3-nya itu untuk jaringan ETH dengan BNB Smart Chain itu sama, addressnya sama. Jadi tidak ada perlu yang dirubah. Ya, tidak ada perlu yang dirubah, kecuali kalau misalkan memang sebelumnya bukan OKX dan bahkan MetaMask pun yang tidak terhubung, karena dulu ada teman-teman yang menggarap core itu kan ada menghubungkan antara OKX dengan MetaMask. Nah, jadi kalau misalkan memang sebelumnya pernah dihubungkan, otomatis yang di Web3-nya OKX itu akan sama dengan yang MetaMask. Nah, namun kalau tidak pernah menghubungkan, kalau mau diganti silahkan diganti. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kan sudah berubah, awalnya kan ETH ya. Sekarang BNB Smart Chain Address ini bukan saya yang merubah ke BNB, tetapi pihak developer daripada ICE-nya. Ya. Nah, makanya teman-teman nggak usah diapa-apain, biarin aja, karena memang ini sudah clear lah. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi, bang ini mesti diganti atau gimana, nggak perlu kalau memang sebelumnya address OKX yang digunakan ya. Nah kalaupun memang MetaMask tetapi memang sudah terhubung dengan OKX ya, sebelum waktu mengerjakan project daripada core dulu, itu pun sama, tidak perlu diapa-apakan karena akan saling keterkaitan. Jadi artinya tidak perlu ada perubahan ya. Kecuali kalau misalkan memang MetaMask-nya tidak terhubung dengan OKX. Nah, itu boleh diganti. Dan kalau diganti tinggal klik saja. Nah, tinggal klik saja, kemudian ini tinggal dirubah. Nah, ini kan bisa diganti manual ya. Ini tinggal dihapus saja. Hapus, kemudian tinggal diganti. Kemudian setelah diganti confirm address, selesai. Gitu aja, simpel. Jadi pengumuman terbaru ini dari ICE ini yaitu hanya ini saja, pengumuman yang terbaru ini hanya menginformasikan bahwa pindah blockchain, yaitu dari ETH ya ke BNB Smart Chain. Jadi ini katanya developernya mengatakan bahwa banyakkan menyarankan pengguna ingin menggunakan BNB Smart Chain gitu ya. Oke, untuk Ice Network itu aja, namun ada informasi terbaru per hari ini juga dari Ice juga, bahwa Ice Network sedang mempersiapkan teman-teman, sedang mempersiapkan daripada untuk open mainnet ya. Jadi mereka sedang mempersiapkan aplikasi open mainnetnya, kemudian sedang mempersiapkan segala sesuatunya pokoknya. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja, nanti kita informasiin adalah hal-hal atau langkah-langkah yang perlu dikerjakan, baru nanti saya akan coba record, upload ya. Tapi kalau untuk saat ini hanya ini saja. Ya, walaupun memang developer mengatakan persiapan mengarah ke mainnet, ada hal-hal yang harus dipersiapkan tentunya ya. Setiap project itu udah pasti kalau mau mainnet sibuk lah ya. Oke, ini untuk ICE sementara saya pikir tidak ada hal yang perlu dirubah-rubah. Kalau memang ini sudah seperti ini ya sudah, kita tinggal nambang saja dan tunggu nanti informasi selanjutnya dari developer. Oke, sekarang informasi aplikasi selanjutnya. Informasi selanjutnya ini tentang ADST ya, ADST Network ini memang Indonesia. Tempo hari pernah saya bahas ya untuk ADST Network, ada video khususnya. Namun kali ini berfokus pada informasi terbaru tentang menu staking ya. Di sini kan awalnya menambang, sekarang staking teman-teman ya. Jadi menambangnya sudah selesai, sudah tidak ada menu menambangnya, tetapi melalui staking. Staking ini seperti apa? Nah, kita klik ya teman-teman ya. Ini langsung to the point aja, intinya aja informasi yang terbaru, karena saya yakin teman-teman yang menjalani ini sudah paham, dan ada beberapa fitur yang baru staking ini yang memang perlu ada penjelasan tambahan sedikit saja ya. Oke, ini utamanya adalah teman-teman lihat di setting, dan ini versinya Android P3.2.4 Build 103. Awalnya kemarin itu 101 ya, sekarang 103. Jadi ini terus berkembang untuk versinya, terus berubah. Dan ini untuk ADST ini teman-teman, kalau memang teman-teman sebelumnya kan tidak ada di Play Store ya.
Nah, tapi sekarang sudah ada di Play Store, jadi teman-teman silahkan gunakan aplikasi yang dari Play Store. Jadi kalau misalkan sebelumnya install aplikasinya dari website atau dari menu browser, itu dihapus saja, nanti download lagi di Play Store kemudian login. Nah, untuk fitur terbaru ini adalah staking, teman-teman. Klik staking ya. Untuk staking ini, yang pertama kita klik ada beberapa paket staking. Ada 10, 100, 1000 dan 10.000. Nah, kalau misalkan teman-teman staking 10, itu jumlahnya staking 10 ini adalah maksimal 10 ya, 10 per 10. Jadi 10 staking seperti ini teman-teman ke bawah. Ini saya staking 10, 10, 10, 10. Ini sebanyak 10 maksimal. Kita tidak bisa melakukan staking yang 100 ya, kalau yang 10-nya belum full. Nah, jadi kita harus staking 10 per 10 dulu. Baru ketika ada token lebih, misalkan kita udah staking 10 per 10, masih ada sisa token misalkan 100. Nah, bisa kita ambil staking yang 100 ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi tinggal pilih aja misalkan 10 di sini. Nah, ini kan ada otomatis staking 10, ini ada ADST 10. Tinggal stake now saja. Maka dia akan seperti ini. Tapi ketika memang teman-teman ini belum aktif, artinya teman-teman harus tonton dulu iklan di sini. Ah, ini harus 10 per 10. Iklannya 10 iklan ya. Karena ini kan fokus di advertising. Saya tidak menjelaskan lagi karena memang di video sebelumnya tentang aplikasi ini sudah saya bahas juga. Bergerak di bidang apa dan seperti apa dan bagaimana kedepannya itu sudah. Jadi di search aja di beberapa video saya sebelumnya. Ini udah lama juga ya, udah beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi ini untuk informasi kali ini yang terbaru tentang staking aja. Simpel sebenarnya, nggak ribet. Artinya apa? Tidak perlu ditanyakan untuk miningnya kemana, karena memang fiturnya sudah dirubah menjadi staking. Nah, kita dapat keuntungan penambahan tokennya ini daripada staking, dan kita ada saldo berapa? Kita saldo di depan cek aja nih. Ah, di sini ya. Ini matanya diklik aja misalkan seperti ini. Nah, nanti ada berapa tinggal kita staking aja. Kalau bisa sampai 10 ya. Kalau memang memungkinkan sampai 10 ya 10, seperti itu. Selesai, kita biarkan saja, dan ini 1 kali 24 jam kita bisa klaim. Kalaupun memang tidak diklaim, nanti aja per 2 minggu atau per seminggu boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Staking ini kapan aja, mau sebulan sekali, nanti terakhir kita klaim gitu lah. Kita klaim seperti ini kan proses ya. Nah, ini list stakingnya. Kalau ini stakingnya halaman tadi. Nah, ini kan proses. Di sini ada tombol klaim, mau tiap hari monggo, mau per 2 hari bebas. Artinya kalau klaim itu bebas. Yang penting utamanya adalah biar itu jalan. Ini setiap hari 10 iklan kita harus tonton. Itu aja ya. Untuk staking simple seperti itu, nggak ada hal-hal yang memberatkan atau yang sulit ya. Ketika ini sudah jalan, kita mengerjakan seperti itu aja saat ini sambil menunggu perkembangan selanjutnya dari perusahaan. Oke, itu ya untuk informasi ADST. Kemudian informasi selanjutnya dari airdrop Satoshi ya. Ini yang kemarin kita jalankan project CoinCore ya teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi terbaru. Memang kalau misalkan kita lihat di projectnya di sini ya, kita lihat di projectnya ini untuk OpenX ya, atau OX token OEX ini di sini memang tertera 2023 bulan April ya, tanggal 13 jam 3. Nah, ini tinggal sedikit lagi diinformasikan bahwa persiapan ya. Jadi OX ini persiapan untuk diluncurkannya. Mungkin apakah itu langsung listing di bursa atau bagaimana, kita tunggu saja informasi. Tetapi saya mendapatkan informasi bahwa ini pun sudah dipersiapkan akan launching ya di tahun ini kuartal kedua. Nah, ini informasi saja teman-teman ya. Jadi belum ada yang harus kita lakukan, harus bagaimana belum. Ya, belum ada hal-hal yang perlu Yang penting informasinya adalah dipantau saja. Ya, karena ini akan segera listing di kuartal kedua tahun ini. Oke ya. Ini informasi terakhir aja dari Satoshi ini ya. Mudah-mudahan ada 4 aplikasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu, ada gambaran lah setidaknya. Tapi teman-teman yang lebih bisa memperdalam atau ngotak-atik aplikasinya supaya lebih tahu bagaimana dan seperti apa ya. Kemudian Twitternya juga jangan lupa dicek, Telegramnya juga jangan lupa dicek.
diikuti berita-beritanya ya sampai di mana. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.